Komik selanjutnya nih anak Jaksel. Chill gue. Chill banget. Chill mah. Which is. Literally, which is. Of course. Apa? Of course. Sini. Apa benar? Of course. Hah? Of course. Betul. Of course. Ulangi. Of course. Of scroll literally which is. Of scroll. Enggak. Kena mental health gitu. Enggak. Anak Jaksel ngomongnya Inggris, Indonesia Inggris, bukan ini naik enggak. Tapi kan kalau orang ngomong Inggris biasa kayak gitu. Enggak, Beckham ngomong biasa aja anjing. Enggak ada gini apa kau? Gini, anjing. Oke, kita panggilkan saja komik selanjutnya. Apa? Harus dikasih informasi yang jelas. Apa itu? Dia ini anak Jaksel. Anak Jaksel yang bermasalah dengan kedua orang tuanya. Hah? Bermasalah dengan kedua orang tuanya. Tapi bukan Benedion ya. Oh iya, kau juga ya. Aku juga. Di sini ada yang nggak dekat sama bapaknya. Saya. Nggak usah dikasih tahu. Jadi dia ini nggak dekat sama bapak. Bermasalah, anak Jaksel. Jaksel. Anak Jaksel. Dia ini kerjaannya teknisi komputer. Teknisi. Oh berarti teknisi. Keren. Kerjaannya keren. Tapi dia milik stand up. Berarti kurang keren. Milih stand up karena seniman. Meninggalkan komputernya itu. Langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk Fahri. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nama gue Fahri teman-teman. Gue udah mulai disuruh nikah gitu sama emak gue. Belum frontal bilang ya, masih kode-kode aja. Gue bingung anjir jawabnya gimana ya. Karena kalau gue langsung belak-belakan pastinya berantem. Jadi gue diam, gue mikirin jawabannya apa ya. Konsentrasi, biar fokus gue minum aqua dulu gitu. Jilatan sponsor nih anjing ya. Terus gue taruh aquanya gitu. Biasanya gue nulis joke tuh premis setup punchline loh. Nih premis setup adlibs bangset gara-gara ini nih bang. Gue tuh belum mikirin nikah sebenarnya karena prinsip hidup gue tuh ngalir aja gitu. Gue rasa hidup yang enak tuh kayak tai yang ada di kali. Udah ngalir aja ngikutin arus, kepentok-pentok lama-lama nyatu sama air. Tai itu terbentur. Gak apa-apa hidup kayak tai karena tai jago adaptasi. Makanya tai nggak pernah punah. Dinosaurus gede kuat kena meteor punah. Tai dong. Kecil, lembek, nyender. Kena meteornya bau tai. Kebalik aja ya. Dan juga ya, semua cerita pernikahan yang gue denger itu brilian banget. Gue takut cerita nikah gue nggak sekeren itu. Salah satunya orang yang udah nikah tuh bisa loh sadar pasangannya problematik tapi tetap lanjut dengan alasan ya ini mah ujian pernikahan. Anjing keren banget. Gua kalau lagi lari di kaki gua ada duri, gua bakal berhenti lari, gua pisahin tuh duri dari kaki gua. Gak bakal gua lanjut lari sambil bilang ya ini mah ujian atletik. Gak bakal. Lo tau gak cerita yang pasukan oranye kemarin yang dia nendang pacarnya di pinggir jalan, terus dia ngambil motor, gua pikir mau pulang malah nabrakin ke pacarnya. Anjing. Setahu gue pasukan oranye tuh pekerja kasar, bukan pasangan kasar aja. Kalau lu mau overtime ya kerjanya, jangan kasarnya gitu. Temen gue juga ada, dia kerja kantoran tapi ngambil freelance. Ya dia pekerja sampingan, bukan suami sampingan. Lu tau gak suami sampingan? Gue nyebutnya bapak-bapak pecundang. Yang bukan satpam tapi nongkrong di pos mulu. Pecundang anjing. Temen gue, dia tuh nikah di umur belasan tahun. Baru selesai sekolah, dia udah nikah. Dia bilang, iya Ri, gue mau nikahin pacar gue karena gue gak mau zinah lagi sama dia. Dinikahin, betul dia, terhindar dari zinah bener. Tapi terjebak kemiskinan. Cuma ada efek positifnya. Seenggaknya pop es buatan istrinya enak. Ya nggak ada yang salah dengan itu kan. Ada kan tukang pop es yang nggak enak, bangset air kebanyakan itu. Cuma bikin anak kecil sariawan doang anjing. Atau kalau lu mesen Torabika cappuccino, Choco Grande-nya ikut diaduk sama dia. Gue gedek banget sama orang-orang begitu.
Tapi gue respect sama keberaniannya. Apalagi kalau lu nikah belakangan ini, gue respect sama lu karena lu nikah di kondisi yang sulit. Belakangan ini nikah sulit kan? Kayak bulan lalu ada ibu-ibu yang bilang nyari menantu yang ganteng, jangan kayak tukang bakso gitu. Pas gue lihat foto suaminya juga nggak ganteng-ganteng banget. Mungkin jangan kayak tukang bakso, mie ayam masih masuk kali. Gue ngebayangin kalau si ibu itu main games TikTok yang he's a 10 gitu. He's a 10 tapi mirip tukang bakso, minus. He's a 10. Gue tuntutan dari mak gue tuh gue paham karena dia tahu teman-teman gue udah banyak yang nikah. Yang mak gue nggak tahu sebagian besar teman gue udah cerai. Dan mereka lebih bahagia setelah cerai gitu kelihatannya. Jadi gue pernah datang ke nikahan temen gue, dikasih souvenir, gelas souvenir gitu yang tulisannya I love B, tau gak? Gelas itu. Permasalahan yang nggak lama dia cerai. Kata gue, anjing nih gelas masih utuh, pernikahan udah pecah. Dan baru aja dia datang ke rumah gua main sama cewek barunya. Gue iseng kan, gue bikinin aja teh pakai souvenir pernikahan dia. Dan gue kasih ke ceweknya. Terus gue tepok, nggak trauma sama ini. Gue pergi. Ada lagi gelas sketsa. Jadi tuh gelas nih ada sketsa. Tabel pertama A dan B lahir tahun berapa. Tabel kedua mereka pacaran tahun berapa. Tabel ketiga tunangan tahun berapa. Tabel keempat nikah tahun berapa. Cerai. Di hari persidangannya gua foto gelas itu, gua masukin grup WhatsApp tongkrongan. Terus gua ketik, bro, bikin stiker cerai nambah berapa ya? Iseng aja. Lagian temen gua goblok, istrinya yang kerja cuma berani selingkuh. Bapak-bapak pecundang tolol. Istrinya tuh kerja kantoran, dia selingkuh malam. Kan ada office hour ya maksudku. Anjing 9 to 5 gitu loh bisa anjing. Selingkuh malam. Cuma gue juga pengen gitu, gue pengen nikah karena pengen menuhin keinginan orang tua gue lebih tepatnya. Karena orang tua gue juga terus menua ya. Gue takut ngeliat orang tua gue terus menua. Penuaan orang tua kan gak bisa di stop ya, gak bisa. Pause gitu, stop dulu, ntar gue sukses baru lanjut lagi, gak bisa. Ada kalanya yang dulunya kembang desa juga jadi kembang kol pada ya kurus keriput gitu, bagian atasnya putih anjing. Stres gue mikirin itu sampai ke psikolog, curhat gue psikolog masalah ini doang anjing. Ketahuan sama temen gue juga bangsat. Kenapa lu curhat ke psikolog nggak cerita sama orang tua lu aja? Lah kan gue ke psikolog mau ngomongin orang tua gue ya. Kalau langsung ke depan orangnya debat anjing, udah sering gue. Dan alasan lain belum nikah ya belum dapet aja. Udah itu doang. Makanya gue kesel kalau ada SJW yang bilang kita nggak boleh ngatain orang jelek, nggak boleh bilang orang jelek, karena di dunia ini nggak ada orang jelek. Kalau di dunia ini nggak ada orang jelek, kenapa pas gue main Tinder nggak ada yang suka? Padahal gue udah pakai trik cowok jelek kalau di Tinder, dia ngepost fotonya yang dari jauh, biar kalau di zoom mukanya pecah gitu. Ntar kalau ada ngechat kamu bopeng yang enggak ngeblur, selesai. Jadi ribet, nggak boleh ngatain orang jelek, lah. Ini body shaming, dikit-dikit body shaming, lah. Oke lah, gue setuju body shaming salah, gue setuju. Tapi lu juga harus mengakui body shaming di Indonesia cuma ketika lu bilang jelek ke orang yang mungkin beneran jelek dan netizen nggak setuju. Kalau netizen setuju, nggak body shaming men. Nggak boleh ngatain orang jelek, nggak boleh ngatain orang gendut. Andika Kangen Band bertahun-tahun mukanya dikatain berantakan, semua asik aja. Nggak pernah ada tuh kayak aksi bela Andika, jamet-jamet di Monas kumpul, ada yang orasi, orang jelek banyak, kenapa hanya Andika? Semuanya sepakat, takdir. Nggak ada. Lu lihat gak Kaseto parkur, anjing orang tua petakilan tuh. Kakek gue juga bisa 70 tahun begitu, saya nggak nyampe 70. Itu SMA, thank you gue Farid.